Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa salamuhu wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kata yang pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan salam salawat kita kepada Nabi besar Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti kita bisa berkumpul dan berjumpa dengan Rasulullah di surga Firdaus. Allahumma amin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan hijrah yang ke-10, yang dimana bulan sebelumnya adalah bulan Ramadan, dan sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Maka 3 bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bulan Syawal. Syawal di dalam arti Arabiahnya artinya adalah naik. Jadi kalau misal ada yang mengartikan, ya, artinya adalah hewan yang menaikkan ekornya. Kalau misalnya kita lihat hewan seperti misalnya kucing, kucing itu ekornya tidak ke atas tetapi turun ke bawah. Kemudian unta ekornya juga turun ke bawah. Tetapi ada satu hewan yang ekornya itu naik ke atas. Hewan apa, Pak? Kalajengking. Maka yang naik itu kemudianlah disebut dengan Syawal. Maka di bulan Syawal ini yang harus meningkat kata para ulama 3. Yang pertama yang meningkat adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah iman. Maka ketika datangnya bulan Syawal, tingkatkan yang 3 ini kata para ulama. Tetapi kalau sekira yang meningkat itu adalah kolesterol, asam urat gitu, nah ini bahaya, Pak. Tetapi yang meningkat adalah ilmu, amal, iman. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang langsung ya diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan di bulan Syawal, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya dari Abi Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari ini bukan berarti keluarganya Ansori, tetapi Al-Ansori ini adalah julukan kepada penduduk Madinah Ansor, sehingga disebut dengan Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasyamud dahr." Dahr yang artinya kalau kita artikan secara diksi hadisnya, barang siapa yang selesai melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama halnya dia berpuasa selama 1 masa. Dahar itu kalau dalam bahasa Jawanya artinya kan makan, tetapi kalau misal Arabiahnya artinya adalah masa. Maka puasa 6 hari setelah bulan Ramadan di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa satu masa. Sehingga kita mengenal puasanya Aisyah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa dahr, yakni puasa 1 tahun penuh kecuali 5 hari, 2 hari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari hari tasyrik. Maka 5 hari buka. Kemudian setelahnya puasa terus selama satu tahun. Maka itu yang disebut dengan puasa dahr. Itu yang dipraktekkan oleh Aisyah dan anaknya Umar bin Khattab, namanya Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita melihat dari diksi hadis yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kata man. Man itu artinya adalah siapa, tetapi ada dua makna. Man itu bisa berarti kalau di dalam ilmu i'rabnya disebut dengan ismun mausulun yadullu 'alal ammi. Kemudian yang keduanya disebut dengan ismun mausulun yadullu 'alal fardiyah. Sementara man yang menunjukkan di sini yang ditemukan langsung dengan fi'il madhi setelahnya, yakni man soma. Soma itu fi'il madhi, soma yasumu sauman masdarnya. Man menunjukkan ismun mausulun yadullu 'alal fardiyah. Jadi tidak sembarang siapa yang melaksanakan puasanya, kata Nabi. Jadi kalau misal isyarat lughawiyahnya, isyarat bahasanya yang langsung datang dari Rasulullah SAW, orang yang memang betul-betul melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan itu sesuai dengan puasa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian ketika dia selesai melaksanakan puasa yang sesuai dengan anjuran Rasulullah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Al-Quran, lantas dia menyambung 6 hari dengan puasa Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa 1 masa. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu di bulan Syawal. Ini masih insya Allah masih ada waktu, tinggal berapa hari lagi, Pak. Maka yang belum puasa Syawal, monggo bisa untuk puasa Syawal. Yang penting 6 hari. Kemudian yang menarik kembali di dalam hadis ini adalah kata thumma. Thumma atba'ahu sitta. Atba'ahu itu dari kata tabi'ayat bau, artinya berurutan, Pak. Berurutan, mengikuti. Jadi kalau misal kita pernah dengar kata tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup di zamannya para sahabat yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang setelahnya ada tabi'ut tabi'in, yakni berurutan. Ya. Sehingga kata atba'ahu itu adalah berurutan. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini adalah pakar fikih, atau beliau juga adalah ahli tafsir. Beliau pada saat itu lahir di Suriah. Beliau adalah salah satu fuqaha Suriah. Beliau berpendapat afdolnya melaksanakan puasa Syawal itu adalah berurutan. Ya, menurut Wahbah Az-Zuhaili. Tetapi beliau ini adalah ulama yang bermazhab Hanafi, karena memang beliau dibesarkan di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, tetapi beliau tidak fanatik dengan paham beliau sendiri. Tetapi beliau masih menghargai pendapat dari mazhab yang lain. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata thumma yang bersanding dengan atba'ahu syitta itu menunjukkan boleh tidak dengan berurutan. Ya. Dan kemudian min Syawal, kata para ulama tafsir, khususnya itu adalah tafsir Arabiyah, yakni ketika ada waktu. Syawal ini kan waktu, bulan. Kemudian disandingkan dengan kata min Syawal. Ini bisa saja, Pak, Nabi memakai hadisnya begini, kalau misalnya Nabi rubah, maka artinya man shoma ramadhana tsumma atba'ahu syitta fi Syawal gitu. Fi Syawal, bukan min Syawal. Tetapi nanti kalau misal menggunakan fi Syawal, maka harus berurutan, tidak boleh ada jeda. Tetapi Nabi SAW itu afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih bahasanya. Jadi ketika menggunakan kata itu pasti sesuai dengan konteksnya. Sehingga Nabi menggunakan min Syawal, yakni puasa di bulan Syawal itu boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Tetapi yang paling utama adalah berurutan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Masalah waktunya, di awal boleh, ya, di awal boleh 2 Syawal, kita hitung dari 2 Syawal sampai dengan akhir Syawal. Maka kita boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting genap 6 hari. Kalau misal seperti ibu yang misalnya halangan pas Ramadan, halangan misalnya 7 hari. 7 hari berarti kalau misal Syawal 6 hari, berarti butuh waktu 13 hari. Kalau memulai dari 2 Syawal selesai sampai dengan kemudian dengan puasa Syawalnya mengganti 7 hari, puasa Syawal 6 hari, maka kemungkinan kue hari raya udah habis, Pak. Kalau misalnya dimulainya dari 2 Syawal, ini udah akhir ya, selesai, kuenya udah habis. Maka kita harus memperhatikan pendapat dari ulama di sini. Ada pertanyaan yang timbul di sini, mana yang lebih dahulu mengutamakan puasa qadha atau puasa Syawal? Maka di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat ulama mutasyaddid. Yang kedua adalah pendapat ulama mutasahilin.
pendapat ulama mutasyaddid itu adalah harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ketika ada dua hukum bertemu, hukum wajib dan hukum sunnah, maka harus mendahulukan yang wajib. Tetapi kalau misal yang sunnah ketemu yang sunnah, maka dilihat sunnahnya apa? Apakah sunnah muakkadah atau sunnah al-adiyah? Kalau sunnah muakkadah bertemu dengan sunnah al-adiyah, sunnah yang ditekankan dengan sunnah yang biasa saja, maka dahulukan yang sunnah muakkadah. Nah, itu yang harus kita pahami sehingga kita tidak gagal, tidak rugi dalam beramal. Maka kita pilih yang paling tinggi pahalanya. Nah, sehingga dari ulama mutasyaddid ini, mutasyaddid itu artinya ulama yang betul-betul ketat, Pak. Jadi tidak memberikan kelonggaran sama sekali. Bagi ibu yang ingin puasa Syawal, maka harus mengganti dulu puasa Ramadannya terlebih dahulu sebelum berpuasa Syawal. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat mutasahilin. Pendapat mutasahilin ini adalah pendapat ulama yang agak longgar. Jadi dia memberikan kelonggaran bagi ibu yang mempunyai hutang puasa, maka boleh diganti setelah Syawal. Boleh diganti setelah Syawal. Sebagaimana sebagian dari orang itu mengambil pendapat dari Aisyah. Aisyah itu kalau ganti puasanya itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8 bulan Hijrah. Yakni yang mau mepet Ramadan, Pak. Mepet Ramadan. Tetapi jangan asal sembarang mengambil saya ke Aisyah saja gitu, saya menggantinya di bulan Sya'ban. Kita harus ngecek dulu kenapa Aisyah itu mengganti puasa Ramadannya di bulan Sya'ban gitu. Ketika ditanya kemudian oleh Syekh Mustafa di dalam kitabnya mengatakan Aisyah itu kenapa tidak puasa, mengganti puasanya di bulan Syawal, karena Aisyah khawatir ketika Nabi SAW menginginkan dirinya untuk berduaan dengan Rasulullah SAW yang kemudian menghalangi keinginan Rasulullah. Maka Aisyah tidak berpuasa di bulan Syawal, tetapi dia mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Ya, sehingga kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, kalau tidak salah jilid yang keempat. Kalau misal kitabnya itu keluaran Beirut, ya. Beliau mengatakan Aisyah itu mengganti puasanya di bulan Sya'ban karena dari Syawal sampai Sya'ban itu tidak pernah puasa sunnah. Karena pendapat Aisyah tidak boleh melaksanakan amalan sunnah kalau masih ada amalan wajib yang tertinggal. Kalau nggak percaya silahkan tanya kepada Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Beliau yang mengatakan, Pak, silahkan dicek nanti di kitab beliau Fathul Bari. Ya. Jadi beliau katakan sendiri bahwa Aisyah itu dari Syawal sampai Sya'ban itu nggak puasa. Dimulainya puasa sunnah Aisyah radhiyallahu anha itu ketika Rasulullah wafat. Itu ketika Rasulullah wafat. Aisyah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW umur 18 tahun. Aisyah hidup sampai dengan kemudian dia meninggal setelah ditinggal mati oleh Rasulullah SAW sampai dengan 40 tahun. Masya Allah. Maka selama 40 tahun ini kata para ulama Aisyah mengganti puasanya dengan puasa dahar tadi, yakni puasa selama 1 tahun penuh kecuali 5 hari, 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian 3 hari hari tasyrik. Ya, maka ada ulama yang menghukumkan boleh, ada ulama yang juga tidak menghukumkan tidak boleh gitu loh. Ya, tetapi bagi yang mampu saja, Maka Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya pribadi tetap mengambil pendapat bahwa tetap mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, kalau ibu punya hutang silahkan ganti dulu kewajibannya. Kalau Syawal udah selesai hutangnya belum habis, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala di bulan Syawal, karena kita juga menggantinya di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganti puasa kita, dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal soleh di dunia ini. Jadi Bapak Ibu insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan amal soleh sebelum kita pergi, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukanlah amal soleh itu, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menolong kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita yakin, ya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, sesuatu yang disesali oleh Abdullah ibnu Mas'ud adalah ketika terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, amalannya nggak bertambah sama sekali. Bapak kalau misalnya bisa khatam Al-Quran 1 bulan, ya, khatam, kemudian membaca misalnya
Bapak baca satu hari satu halaman, besoknya Bapak baca lagi satu halaman, maka itulah yang dimaksud tidak bertambah. Maka tambah sampai dengan kemudian, supaya nanti amalan kita ada lebih banyak bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kata Allah dalam Al-Quran itu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Jadi orang yang meninggal itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan ke dunia, na'mal salihah, untuk melakukan amal salih. Maka sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan kesempatan kita untuk berbuat amal saleh. Kita sendiri dikubur, Pak, Masya Allah. Kata para ulama, nggak ada tempat yang paling gelap selain kubur. Itu nggak ada. Nggak ada tempat yang paling seram itu selain kubur. Nggak ada tempat yang paling sempit selain kubur. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya Sa'ad bin Mu'ad tidak terkena hempitan kubur, maka semua orang soleh itu tidak akan terkena hempitan kubur. Tapi sayangnya Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal itu bergetar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, saking mulianya kematian Sa'ad bin Mu'ad. Tetapi ketika dia dikuburkan, dihempit oleh kubur sampai retak tulangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang hidup di dunia sampai dengan setelahnya itu akan merasakan yang namanya hempitan kubur. Tetapi bedanya kalau misal orang yang melakukan amal soleh, ketika dihempit di dalam kuburnya, maka akan diluaskan kembali seluas matanya memandang. Maka jangan lupa setiap malam membaca surah Al-Muluk. Masya Allah, itu adalah pelita kita di dalam kubur. Kubur yang tadinya gelap, maka akan tersinari oleh surah itu. Allahumma amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca surah Al-Muluk setiap malamnya. Dan khususnya saya juga pribadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang sedikit ini, ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan syaitan. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.